Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai sadar bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, maka tergeraklah hati ini untuk kembali menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang selama ini menjadi tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah tanpa aturan. Ada aturan yang harus kita penuhi. Ibarat seperti kita mengirim sebuah paket kepada seseorang. Maka agar kita yakin bahwa paket tersebut itu sampai kepada tujuan yang kita inginkan, tentu kita harus tahu dulu siapa nih yang akan menerima paket kita. Namanya siapa, alamatnya di mana, dan sebagainya dan sebagainya. Agar supaya paket kita itu benar-benar sampai kepada yang kita tuju. Begitupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal siapa yang selama ini kita sembah. Bahkan tidak akan diterima. Amalan kita akan menjadi sia-sia. Bayangkan, kita beribadah sejak akil balik sampai sekarang ini, kemudian ternyata ibadah kita bernilai sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa yang selama ini kita sembah. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah yang dilakukan seorang hamba kecuali mengenal siapa yang dia sembah. Maka tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ma'rifatullah, kecuali dengan ilmu. Dan inilah esensi dari ayat atau perintah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maksudnya liya'budun ay liya'rifuni. Maksudnya menyembah kepadaku, mengenal kepadaku. Karena kita tidak bisa menyembah Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Maka jalan satu-satunya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ma'rifatullah, berma'rifatullah, dan berma'rifatullah itu harus melalui jalur ilmu. Maka ketika kita sadar bahwa tidak ada jalan satu-satunya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, maka harus kita tahu ilmu apa yang harus kita pelajari sehingga bisa menuntun kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ragam jenisnya. Terus ilmu seperti apa yang wajib kita pelajari agar bisa menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat ini pun terbagi menjadi beberapa bagian. Namun yang akan menjadi fokus kita adalah jenis ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari wahyu. Nah, ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat ini pun hukumnya berbeda-beda. Sebagaimana ada yang hukumnya fardu kifayah, juga ada hukumnya fardu ain. Fardu kifayah maksudnya adalah kewajiban yang dimana kewajiban tersebut gugur kepada kita ya kalau sudah diwakili kepada kaum muslimin yang lain. Sedangkan fardu ain adalah kewajiban yang harus kita jalani setiap person, setiap muslim. Nah, khusus kepada ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi yang berkaitan dengan hukum fardu ain, inilah yang akan menjadi fokus kajian kita pada kesempatan kali ini. Sahabat sekalian, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, sebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Berkaitan dengan ilmu nafi yang bersumber dari wahyu, maka wajib bagi kita seluruh muslim, setiap person kita ainiyah untuk mempelajarinya. Berdosa kita kalau kita tidak mempelajarinya. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas bahwa hanya dengan ilmulah yang akan menjadi kendaraan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang seperti apa ini? Ada berapa ilmu itu yang wajib untuk kita pelajari? Setidaknya kita rangkumkan menjadi 3 sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Mengesahkan Allah. Dahulu
Nama ilmu ini dikenal di kalangan para salaf dengan ilmu iman. Yaitu ilmu yang berisi tentang esensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring dengan bergesernya zaman, munculnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga munculnya Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian mereka mengkonsepkan menjadi satu rumusan yang berkaitan dengan ilmu iman ini, sehingga lahirlah ilmu ini atau berubahlah ilmu ini menjadi ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, apa saja yang berkaitan dengan ilmu akidah ini yang wajib diketahui oleh setiap kita muslim, fardu ain. Nah, disebutkan oleh para ulama kita adalah pertama, yang wajib kita tahu atau kadar yang wajib kita ketahui pada ilmu ini yang bersifat fardu ain ya, adalah kita harus mengetahui atau kita harus mempelajari bagaimana mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari syirik atau dari sekutu. Kita harus mempelajari bagaimana mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari arah, tempat, dan juga zaman, waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berarah, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, dan ini wajib untuk kita ketahui, harus kita pelajari. Dan juga mempelajari atau yang berkaitan dengan ilmu mensucikan Allah dari menyamakan syabih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatun lil hawadits, menyelisihi makhluknya. Kemudian yang berkaitan dengan fardu ain yang harus kita ketahui pada cabang ilmu akidah ini adalah yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Ya, di antaranya adalah kita mengilmui dan meyakini bahwa nabi dan rasul itu maksum, terlindung atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa baik kecil dan besar. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang berkaitan dengan iman kepada malaikat, di antara yang wajib kita ilmui yang bersifat fardu ain, minimal malaikat yang 10 ini ya, beserta tugasnya. Ya, misalnya malaikat Jibril alaihissalam, pembawa wahyu. Kemudian malaikat Mikail, di mana tugasnya itu membawa rizki. Kemudian malaikat Israfil, ya, meniup sangkakala. Malaikat Rad dan Atid, di mana tugasnya mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Dan juga malaikat Munkar dan Nakir, di mana tugasnya untuk menanyakan setiap manusia yang pertama kali atau setiap manusia ketika dikuburkan di liang lahat. Dan juga malaikat Ridwan, kewajiban kita untuk mengetahui sifat karakter beliau, ya, dan di mana juga tugasnya sebagai penjaga surga. Ya. Dan juga yang terakhir adalah malaikat Malik, ya, alaihi salam. Kita mencintai beliau, ya, namun kita berharap tidak berjumpa beliau di neraka. Ya, tugasnya beliau adalah sebagai penjaga pintu neraka. Juga mengimani terkait kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah meyakini, mengilmui bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Mengimani hari kebangkitan, mengimani hari kiamat, mengimani ketetapan Allah, takdir, ya, baik yang baiknya maupun yang buruk. Inilah yang wajib diketahui dan wajib bagi kita setiap person ainiyah, setiap muslim untuk mempelajarinya, mengilmuinya, ya, yang dimana beberapa poin-poin tadi yang kita sebutkan itu sifatnya fardu ain. Maka jika kita mampu untuk hadir di majelis ilmu para guru-guru kita, maka hadirlah, ya, untuk menggugurkan kewajiban kita, karena nanti kita berdosa. Jamaah sekalian, kita akan berdosa karena kita telah melalaikan kewajiban yang seharusnya kita laksanakan. Kalau kita mampu menghadiri kajian guru-guru kita, maka hadirilah. Namun kalau kita disibukkan dengan kesibukan dunia, minimal kita undang mereka jika mereka berkenan untuk datang ke kediaman kita, untuk membimbing kita, mengarahkan kita. Ya, masa iya kita begitu semangat untuk mengejar, ya, dan bahkan belajar ilmu pengetahuan umum, ya, yang dimana itu hanya berkaitan dengan dunia kita, namun kita begitu malas, bahkan begitu zuhud untuk mempelajari ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang kedua, jamaah sekalian, ilmu fikih. Nah, tentu tidak semua tema pada ilmu fikih ini wajib diketahui. Ya. Hanya beberapa tema-tema saja yang wajib secara ainiyah, secara person, setiap kita untuk dipelajari. Sisanya fardu kifayah. Apa saja itu bagian ilmu fikih yang wajib
setiap kita untuk dipelajari adalah yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan taharah, tata cara bersuci, tata cara sholat, tata cara puasa, apa saja yang membatalkan puasa, tata cara berzakat, bagaimana cara mengeluarkan zakat, dan sebagainya. Dan bagi kita, kaum muslimin yang mungkin berprofesi sebagai bisnismen atau saudagar dan sebagainya, semisalnya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan muamalah atau transaksi. Agar kita tahu apa saja yang dibolehkan di dalam bertransaksi dan apa saja yang dilarang di dalam transaksi jual beli tersebut, agar kita tidak terjatuh kepada larangan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ilmu tazkiyah. Tazkiyatun nufus, atau yang lebih dikenal dengan ilmu tasawuf. Ya silahkan, mau nggak terima atau mau menerima dengan istilah ilmu tasawuf ini silahkan. Intinya adalah kita sama-sama sepakat bahwa ilmu ini wajib kita pelajari, yaitu ilmu yang fokus untuk membersihkan hati kita. Ya, karena la musyahatan fil istilah. Kita tidak perlu memperdebatkan lafadznya kalau kita ternyata sepakat dalam substansinya. Nah, ada bagian dari ilmu tasawuf ini yang wajib kita pelajari. Apa saja itu? Ya, bagaimana seorang muslim menjaga keikhlasannya agar senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal, ya. Bagaimana supaya kita terjauhi dari sifat ria, ya. Bagaimana kita menjauhi sifat sombong, iri, hasad, dengki, tamak, yang dimana kita sepakat kesemuanya ini dapat mencelakakan seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari, mengilmui ini. Ya, bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah, bagaimana kita bisa kemudian membersihkan hati, qalbu kita dari penyakit-penyakit hati yang kita sebutkan di atas. Dan itu fardu ain, wajib bagi kita semuanya, setiap person, setiap muslim untuk mempelajarinya. Ketiga ilmu ini dari beberapa bagian yang telah kita sebutkan wajib, ya, wajib bagi kita sahabat-sahabat sekalian untuk mempelajarinya. Tidak bisa diwakili kepada yang lain, tidak bisa, harus kita. Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan proses kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan sah ibadah kita, ya la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah yang kita lakukan sampai kemudian kita mengenal siapa yang kita sembah. Dan ketiga ilmu ini lah yang mengantarkan kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.